Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio Samudra dengan NIM S1212301. Saya berasal dari program studi S1 Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Tadolako. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya berupa tugas dalam bentuk PowerPoint mata kuliah eh, Teknonika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Deno Ambar Arum, ST, MT. Ya, untuk materi yang akan saya bawakan yaitu berupa lempeng tektonik dunia. Kita mulai dari awal yaitu pengertian dari lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah segmen batuan besar yang bergerak secara konstan dan relatif satu sama lainnya. Mereka membentuk litosfer yang merupakan kerak dan mantel bumi. Lempeng tektonik dapat terdiri dari kerak samudra dan kerak benua. Selanjutnya ada eh, bentuk lempeng tektonik. Gerakan lempeng juga membentuk bagian yang biasa disebut dengan batas lempeng. Batas lempeng atau bentuk gerakan lempeng tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu ada yang pertama ada lempeng batas lempeng divergen, yang kedua batas lempeng konvergen, yang ketiga batas lempeng sesar atau transform. Yang pertama batas lempeng divergen. Batas lempeng divergen ini terbentuk akibat adanya pergerakan lempeng kulit bumi yang saling berlawanan atau saling menjauh. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwasanya kedua lempeng ini saling tarik atau saling menjauh satu sama lain. Selanjutnya ada batas lempeng konvergen. Kedua itu batas lempeng konvergen. Batas lempeng konvergen ini terjadi akibat adanya pergerakan lempeng kulit bumi yang saling bertumbukan. Dari gambar tersebut saya dapat jelaskan bahwasanya kedua lempeng ini saling bertumbukan atau bertabrakan yang juga disebut dengan batas lempeng konvergen. Yang ketiga ada batas lempeng sesar atau transform. Batas lempeng transform ini adalah batas lempeng yang menyebabkan terjadinya gerakan lempeng kulit bumi yang sejajar. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwasanya kedua lempeng ini saling bergesekan. Selanjutnya eh, ada jenis-jenis lempeng. Jenis-jenis lempeng ini terbagi beberapa lempeng. Yang pertama itu ada lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik ini merupakan lempeng yang berukuran 103.300.000 kilometer persegi. Ditemukan di bawah Samudra Pasifik. Dan ini merupakan lempeng tektonik terbesar dari semua lempeng yang ada. Sebagian lempeng Pasifik terdiri dari kerak samudra dengan pengecualian wilayah di sekitar Selandia Baru dan sebagian California. Lempeng Pasifik ini terdapat adanya cincin api atau juga dikenal dengan sebutan sabuk lintas Pasifik. Sebenarnya merupakan gunung berapi aktif. 75% gunung berapi yang berstatus aktif di dunia berada di Samudra Pasifik. Maka tak heran jika kawasan ini disebut di kawasan sekitar Samudra Pasifik ini menjadi lokasi yang sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi hingga tsunami. Yang kedua ada lempeng Amerika Utara. Lempeng Amerika Utara ini adalah lempeng tektonik terbesar kedua di dunia yang memiliki ukuran 75.900.000 kilometer persegi. Lempeng ini terdiri dari kerak benua dan kerak samudra yang terdiri dari sebagian besar Amerika Utara dan Islandia. Lempeng Amerika Utara ini menjadi bagian dari pembentukan punggungan Atlantik Tengah yang menjadi sebuah rantai pegunungan di bawah Samudra Atlantik. Beberapa titik panas di bawah lempeng ini menyebabkan adanya aktivitas seismik yang aktif. Contohnya yaitu ada fitur geser Yellowstone. Yang ketiga ada lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia ini adalah lempeng utama terbesar ketiga, sedikit lebih kecil dari lempeng Pasifik dan Amerika Utara.
Lempeng Eurasia ini mengandung bagian dari Samudra Atlantik, Samudra dan Samudra Arktik. Karena batas lempeng tektonik bumi seringkali terdiri dari kerak benua dan samudra. Pergerakan lempeng Eurasia ini tercipta oleh aliran magma di bawah permukaan bumi atau di bawah kerak bumi atau di kerak bumi. Saat magma memanas dan mendidih, lempeng ini menciptakan arus konveksi. Arus konveksi adalah pemanasan magma yang naik dan kemudian mendingin saat menyentuh air laut, yang kemudian terciptanya batuan baru. Yang keempat ada lempeng Afrika. Lempeng Afrika ini adalah lempeng tektonik terbesar keempat dengan perkiraan luas sebesar 61.300.000 km persegi. Sebagian besar benua Afrika ini ada dalam lempeng ini. Namun, lempeng ini juga mencakup sebagian besar dari Samudra Hindia, Samudra Atlantik, dan Pulau Sisilia dan Italia. Lempeng ini perlahan membelah East African Rift Valley yang membentang dari Laut Merah sampai ke Kenya. Yang kelima ada lempeng Antartika. Lempeng Antartika ini adalah sebuah lempeng tektonik yang meliputi benua Antartika serta bentang alam samudra yang melingkupinya. Lempeng Antartika ini berbatasan dengan lempeng Nazca, lempeng Amerika Selatan, lempeng Afrika, dan lempeng Australia, lempeng Scotia, serta perbatasan yang memanjang dengan lempeng Pasifik yang membentuk punggung laut Pasifik Antartika. Luas lempeng Antartika ini kira-kira mencapai sekitar 60.900 km persegi. Lempeng ini merupakan lempeng kelima terbesar di dunia, di mana pergerakan lempeng Antartika ini diperkirakan setidaknya mencapai 1 cm per tahun menuju ke arah Samudra Atlantik. Yang keenam ada lempeng Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia ini terbentuk dari penggabungan lempeng Australia dan India dari jutaan tahun yang lalu. Ketika lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia bertabrakan, maka terbentuklah Gunung Himalaya. Beberapa ilmuwan percaya bahwa lempeng India dan lempeng Australia sebenarnya lempeng terpisah dan telah ada selama jutaan tahun. Yang ketujuh ada lempeng Amerika Selatan. Lempeng Amerika Selatan adalah lempeng tektonik utama yang mencakup benua Amerika Selatan dan sebagian besar Samudra Atlantik. Lempeng ini memiliki luas sekitar 43 juta km persegi dan bergerak ke arah barat dan berinteraksi dengan lempeng Nazca yang menyebabkan pembentukan gunung berapi dan peninggian pegunungan Andes. Selain itu, lempeng ini juga berperan dalam aktivitas seismik di wilayah barat Amerika, yaitu di Amerika Selatan, di mana terjadi gempa bumi akibat batas tektonik lempeng konvergen. Yang ke-8 ada lempeng Somalia. Lempeng Somalia adalah lempeng tektonik kecil yang terletak di bawah Afrika, dekat dengan negara Somalia. Lempeng ini makanya disebut dengan lempeng Somalia karena dia berdekatan dengan negara Somalia. Lempeng ini memiliki ukuran 16.700.000 km persegi. Saat ini lempeng Somalia bergerak menjauh dari benua Afrika dengan kecepatan yang sangat kecil, sekitar 20 mm per tahun. Pada titik ini ada kemungkinan bahwa wilayah Somalia dapat melepaskan diri dari Afrika setelah jutaan tahun bergerak, yang akan membentuk benua baru serta lautan baru. Kesembilan ada lempeng Nazca. Lempeng Nazca merupakan lempeng terbesar dari semua lempeng kecil. Saya ulangi, lempeng Nazca merupakan lempeng terbesar kedua dari semua lempeng kecil. Lempeng Nazca membentang sepanjang 15,6 juta km persegi di lepas pantai barat Amerika Selatan. Di sebelah selatan dari lempeng Cocos yang jauh lebih kecil, lempeng ini memiliki luas sekitar 15.600 km persegi, di mana lempeng ini juga bertanggung jawab dalam pembentukan sejumlah pulau vulkanik dan bentang alam benua Amerika, khususnya di pegunungan pantai barat Amerika Selatan. Lempeng yang selanjutnya, yang ke-10 ada lempeng Laut Filipina, merupakan lempeng yang mempunyai cakupan area sekitar 5,5 juta km persegi. Lautan yang berdekatan
dengan Filipina di Laut Filipina. Lempeng ini juga menyentuh Taiwan dan juga Jepang di bagian utara. Lempeng Laut Filipina ini merupakan jenis lempeng mikro yang berada di bawah Laut Filipina dan bergerak ke arah timur dan barat laut. Selanjutnya ada lempeng Arab. Lempeng Arab adalah salah satu lempeng tektonik yang telah bergerak ke arah utara selama jutaan tahun dan bertabrakan dengan lempeng Eurasia. Lempeng ini memiliki ukuran sekitar 5 juta kilometer persegi dan sebagian besar terletak di seberang Semenanjung Arab, termasuk sebagian dari Levant. Yang terakhir ada lempeng Juan de Fuca. Lempeng Juan de Fuca ini adalah salah satu lempeng tektonik terkecil. Cakupan areanya sekitar 205.000 kilometer persegi. Secara teknis, lempeng ini bukan lempeng kecil, namun merupakan lempeng mikro yang paling terkenal di dunia. Lempeng Juan de Fuca adalah sebagian dari cincin api yang terkenal, zona yang bertanggung jawab atas aktivitas gunung berapi, daerah pegunungan, dan aktivitas gempa. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.